mahasiswa semester 5 jurusan Budidaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Tenggara. Di video kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis sampah yang berada di perairan mangrove. Saat ini saya berada di perairan mangrove Wisata. Mangrove sendiri merupakan kumpulan pepohonan atau tanaman yang hidup di antara daratan dan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Habitat mangrove sendiri berada di antara perairan muara sungai dan juga air laut yang akan melindungi daratan dari pengaruh gelombang yang besar. Can I be your superhero? Superhero. Ini adalah beberapa jenis sampah yang saya dapat. Kebanyakan sampah ini berasal dari 5 rumah tangga penduduk yang berada di sekitar pemukiman atau daerah mangrove ini. Selain itu, ada juga sampah-sampah kertas seperti kertas plastik, botol plastik, styrofoam, bungkus-bungkus makanan, dan juga ada botol plastik. Selain dekat dengan pemukiman, daerah mangrove Osapa ini dekat juga dengan pasar Osapa. Akibatnya banyak sampah-sampah limbah yang dibuang ke perairan ini. Akibatnya sampah-sampah tersebut dibawa oleh arus sehingga tersangkut di akar-akar mangrove. Ini merupakan salah satu contoh limbah rumah tangga, yaitu kasur. Karena terbawa arus, akhirnya dia tersangkut. Hal ini akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dari mangrove tersebut. Kita tahu mangrove bernapas menggunakan akar, sehingga jika ada sampah yang menutupi permukaan akarnya akan sangat mempengaruhi. Jenis-jenis sampah yang saya dapat tadi contohnya botol plastik ini. Botol plastik merupakan sampah yang tidak mudah terurai. Akibatnya jika semakin lama menumpuk akan menyebabkan fungsi dari mangrove sendiri akan berkurang. Kita tahu ada 3 fungsi dari mangrove itu. Yang pertama, carry ground, yaitu sebagai tempat untuk berkembang biak dan bertumbuh. Selanjutnya adalah feeding ground atau tempat mencari makan, dan yang ketiga adalah spawning ground atau sebagai tempat pemijahan. Selain itu, mangrove sendiri merupakan penghasil karbon sehingga bisa berfungsi untuk manusia. Untuk itu, sebagai mahasiswa perikanan, ayo mari sama-sama kita jaga kebersihan pantai. Cara yang paling pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, perlu adanya kesadaran dari masyarakat setempat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dan juga perlu adanya program pemerintah yang tepat, seperti menyediakan sarana dan prasarana untuk pembuangan dan pengolahan sampah, sehingga masyarakat bisa menempatkan sampah pada tempatnya dan tidak membuang sembarangan. Sekian dari saya, terima kasih. Hai semuanya, saat ini saya berada di belakang Hotel Kristal untuk mengidentifikasi jenis-jenis sampah yang berada di perairan Lampung dan juga Terumbu Karang. Saya juga akan menjelaskan dampak-dampak sampah tersebut terhadap Lampung dan juga Terumbu Karang. Ada 2 jenis sampah, yaitu sampah anorganik atau sampah yang sulit terurai seperti botol plastik, deterjen, ada bungkus-bungkus makanan, ada sendal plastik, ada styrofoam, kertas plastik. Sampah-sampah ini merupakan sampah yang berasal dari limbah rumah tangga. Di sini juga ada sampah organik atau sampah yang mudah terurai, yaitu dedaunan dan juga ranting-ranting pohon. Jika sampah-sampah tersebut masuk ke dalam perairan Lampung, maka akan memberi dampak. Yang pertama ada dampak negatif dan juga dampak positif. Dampak negatifnya seperti sampah
buang sampah